Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pandu Arya Prakasa, NIM 14014179193 dari jurusan PGSD UNES angkatan 2017. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan sidang proposal online saya pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya saya dapat melaksanakan seminar proposal online pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Arif Widakdo, SPD MPD, yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal ini mulai dari awal sampai akhir nanti. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Media PowerPoint Interaktif Berbasis Aplikasi Android pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SDN Manyaran 01 Semarang. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang dari judul saya pada seminar proposal hari ini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih judul Pengembangan Media PowerPoint Interaktif Berbasis Aplikasi Android. Yang pertama, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa proses pembelajaran dalam satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk kreativitas dan melatih kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian, mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan Bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa sekolah dasar. Nah, untuk belajar dengan baik, maka diperlukan motivasi yang baik pula. Penggunaan media dalam proses belajar merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Media yang menarik akan mempengaruhi motivasi belajar. Ketika siswa menilai bahwa apa yang ditampilkan oleh guru itu menarik, maka siswa akan terdorong dan tertantang untuk mengetahui apa yang akan disampaikan oleh guru, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kurang optimalnya dan minimnya penggunaan media pembelajaran, yaitu hanya menggunakan buku guru, buku siswa, dan media gambar. Yang selanjutnya, kurangnya minat baca siswa terhadap pembelajaran yang banyak bacaan seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, siswa kurang menarik dengan materi yang sifatnya banyak hafalan dan mata pelajaran yang mengandung bacaan. Lalu yang keempat, untuk kelas 5 masih sering mengalami kesulitan pada pembelajaran yang cakupan materinya luas seperti Bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya pembatasan masalah. Dalam pembatasan masalah ini terdapat media pembelajaran yang kurang optimal serta minimnya penggunaan media, yaitu masih menggunakan buku guru, buku siswa, dan media gambar saja dalam proses pembelajarannya. Kurangnya manfaat media yang inovatif untuk membantu proses pembelajaran akan membuat siswa mudah jenuh dan bosan karena siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan berpusat pada sumber belajar yang akan disediakan oleh guru, berupa sumber belajarnya yang masih kurang. Kemudian masalah dalam penelitian ini dibatasi pengembangan media PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android terhadap hasil belajar siswa SDN Manyaran 01 Semarang. Nah,
Yang selanjutnya, rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana desain pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SDN 01 Semarang. Nah, yang kedua, bagaimana kelayakan media PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SDN Manyaran 01 Semarang. Kemudian yang ketiga, bagaimana keefektifan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SDN 01 Semarang. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian yang saya lakukan di SDN 01 Manyaran ini adalah yang pertama, tujuan penelitian ini mengembangkan desain media pembelajaran PowerPoint berbasis aplikasi Android pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SDN Manyaran 01 Semarang. Tujuan penelitian selanjutnya yaitu menguji kelayakan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SDN Manyaran 01 Semarang. Tujuan penelitian yang selanjutnya yaitu menguji keefektifan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SDN Manyaran 01 Semarang. Nah, manfaat penelitian di SDN Manyaran 01 Semarang saya harap nantinya dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bersifat praktis bagi peneliti, juga bagi siswa, bagi guru, dan sekolah tempat penelitian ini dilaksanakan. Untuk manfaat praktisnya bagi sekolah, yaitu menambah pengetahuan bagi guru-guru SDN Manyaran 01 Semarang tentang pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android. Selanjutnya bagi guru, yaitu mempermudah penyampaian materi pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android. Kemudian manfaat penelitian bagi siswa. Yang pertama, mendapatkan pengalaman belajar menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android. Manfaat penelitian yang kedua bagi siswa, membantu siswa dalam memahami materi yang di dalam media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android. Nah, kemudian masuk ke dalam bab 2, yaitu berisi tentang kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka terdapat kajian teori. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Menurut Winata Putra tahun 2019 menjelaskan bahwa teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang paling awal dikenal dan masih terus berkembang sampai sekarang. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan perubahan tingkah laku hasil interaksi antara stimulus dan respon, yaitu proses manusia untuk memberikan respon tertentu berdasarkan stimulus yang datang dari luar. Teori ini dapat disimpulkan merupakan teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku seseorang karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Nah, yang selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Menurut Kencono tahun 1984, bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang dipergunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Tujuan bahasa Indonesia di sekolah dasar bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa berkomunikasi baik lisan maupun tulis sebagai alat untuk mempelajari rumpun pelajaran lain, berpikir kritis dalam berbagai aspek kehidupan, serta mengembangkan sikap menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan apresiatif terhadap karya sastra Indonesia. Kemudian kajian teori mengenai hakikat media pembelajaran. Menurut Asyar tahun 2012, media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dari suatu sumber secara terencana,
sehingga dapat melakukan proses kegiatan belajar secara efisien dan efektif. Berkaitan dengan penelitian ini, pengembangan media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint interaktif sebagai sarana untuk mempermudah penyampaian materi teks eksplanasi kelas 5 SDN Manyaran 01 Semarang. Nah, yang selanjutnya manfaat media pembelajaran. Menurut Sujana dan Rifai dalam Arsyad tahun 2013 menjelaskan manfaat media pembelajaran, yaitu untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik perhatian siswa, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didapat dari apa yang dikatakan oleh guru, dan siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, manfaat media pembelajaran dapat disimpulkan yaitu untuk mempermudah penyampaian informasi dari guru kepada siswa untuk menjadikan siswa lebih aktif dan antusias dalam melakukan kegiatan pembelajaran, karena dengan tampilan yang menarik sehingga akan mengurangi tingkat kebosanan siswa. Yang selanjutnya, rancangan pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rancangan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android yang saya teliti di SDN Manyaran 01 Semarang. Media pembelajaran ini berupa multimedia dengan mengkombinasikan beberapa media, yaitu terdapat teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaksi yang berbeda untuk menyampaikan informasi. Media ini merupakan media yang diproyeksikan dengan menggunakan aplikasi seperti PowerPoint. Media ini berisi tentang teks eksplanasi, media cetak, dan media elektronik pada kelas 5. Kemudian rancangan pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android berisi tentang, yaitu yang pertama sampul dan pembuka. Kemudian terdapat menu. Kemudian terdapat tombol-tombol untuk mengoperasikan sistem PowerPoint interaktif berbasis Android. Terdapat tombol-tombol untuk mengaktifkan media pembelajaran. Kemudian terdapat video, pengisi suara, materi, dan soal kuis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kajian empiris. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang relevan yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian kajian empiris yang selanjutnya didukung juga penelitian dari jurnal internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Di dalam kerangka berpikir terdapat mutu pendidikan yang dapat dilihat dari segi proses belajar dan hasil belajar. Dilihat dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil apabila sebagian siswa atau seluruhnya terlibat aktif, menunjukkan semangat antusias yang tinggi serta percaya diri. Kemudian di dalam kerangka berpikir terdapat hasil belajar dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif, tercapainya tujuan pembelajaran yang direncanakan. Untuk kerangka berpikir, saya sudah mendesain sebagaimana berikut yang ditampilkan di dalam PowerPoint. Nah, yang selanjutnya saya masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini, data yang dihasilkan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya, untuk mengumpulkan dan menggunakan instrumen penelitian, kemudian analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif atau intervensial untuk menguji hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidaknya penelitian ini. Kemudian jenis penelitian.
Jenis penelitian yang saya lakukan itu berdasarkan penelitian pengembangan Research and Development atau yang biasa kita sebut R&D. Menurut Borg and Gall dalam Sugiono tahun 2016, penelitian pengembangan R&D merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran atau dalam pendidikan. Selanjutnya, penjelasan penelitian R&D adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk-produk tertentu dengan langkah yang sistematik dalam merancang dan mengembangkan produk, hingga produk tersebut dinyatakan memenuhi kriteria efektif untuk digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Untuk jenis penelitian Research and Development atau yang biasa kita sebut R&D, saya sudah menyusun kerangka berpikir dalam penelitian ini yang bisa kita lihat dalam PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian ini berlangsung di SD Negeri Manyaran 01 Semarang, Jalan WR Supratman nomor 178 sampai 180, Kompleks Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Untuk waktu penelitian, tahap pertama yaitu tahap persiapan, tahap kedua tahap pelaksanaan, lalu yang ketiga tahap penyelesaian. Untuk prosedur penelitian ini sendiri, prosedur penelitian yang sudah saya rancang, yang selanjutnya teknik dan pengumpulan data. Dalam teknik dan pengumpulan data yang saya lakukan di SDN Manyaran 01 Semarang menggunakan teknik tes, yaitu dalam penelitian ini tes yang dilakukan adalah jenis tes formatif berupa pretest dan post-test yang berisi butir-butir soal yang disusun berdasarkan perbandingan pembuatan soal yang efektif. Kemudian, tes formatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui keefektifan penggunaan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android, materi teks eksplanasi media cetak dan elektronik, kelas 5 SDN Manyaran 01, sebelum dan sesudah menggunakan pembelajaran tersebut. Nah, untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik angket. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket analisis kebutuhan, angket validasi ahli, angket validasi tanggapan guru, dan angket tanggapan siswa. Angket kebutuhan media ditunjukkan kepada guru dan siswa yang memuat kondisi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Kemudian untuk pengumpulan data, saya menggunakan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi terstruktur untuk pengambilan data aktivitas belajar siswa selama proses penelitian dengan menggunakan lembar pengamatan sebagai instrumen. Yang selanjutnya, uji kelayakan, uji validitas, dan uji reliabilitas. Untuk uji kelayakan, saya sudah membuat yang terdapat pada PowerPoint tersebut. Nah, untuk uji validitas, saya juga sudah membuat desain dalam PowerPoint. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas, reliabilitas berkaitan dengan tingkat kejenjangan atau ketetapan hasil suatu pengukuran. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama menurut Sugiono tahun 2016. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis kelayakan media. Analisis kelayakan media dikatakan sangat layak apabila mencapai 76% sampai 100%. Analisis kelayakan media dinyatakan layak apabila terdapat presentasi 51% sampai 75%. Analisis kelayakan media dinyatakan cukup layak apabila terdapat presentasi 26% sampai 50%. Analisis kelayakan media dinyatakan kurang layak apabila terdapat presentasi 0% sampai 25%. Untuk analisis tanggapan guru dan siswa,
keefektifan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis aplikasi Android pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi media cetak dan elektronik diukur dari hasil tanggapan guru dan tanggapan siswa yang diukur dengan skor tertentu. Untuk teknik analisis data akhir menggunakan rumus dari Sugiono tahun 2016. Sekian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama presentasi. Saya mohon maaf. Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Arif Widagdo, saya mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.